Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Balas Dendam Sang Gadis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah kita berlama-lama lagi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Hari Sabtu sekitar pukul 8:30 pagi, aku berangkat ke rumah sakit jiwa. Aku akan membesuk Ana. Sebelum berangkat, aku sudah menelpon Asti, memberitahu kalau akan berangkat ke sana. Aku mengeluarkan sepeda motor dari garasi tempat kos, lalu memanaskan mesinnya, sekitar 5 menit. Setelah itu mengendarainya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan yang ada dalam pikiranku, hanya si Ana. Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia seorang sahabat yang baik. Selama aku mengenalnya, belum pernah sekalipun kami bermasalah. Selama 1 bulan aku tidak bertemu dengannya. Ada rasa rindu dalam hati. Biasanya kami selalu bercerita, bercanda, dan tertawa bersama. Tidak hanya di kantor, di luar jam dinas pun kami sering bersama. Melewati sebuah minimarket, aku membelokkan motorku ke sana. Aku membeli bermacam makanan dan buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk Ana. Sekitar 1 jam kemudian, aku sampai di halaman rumah sakit jiwa. Kembali aku menelpon Asti, memberitahukan kalau aku sudah sampai. "Kamu langsung saja naik ke lantai 2. Aku tunggu di sini ya," ucap Asti di telepon. Aku lalu menuju tempat parkir. Setelah menerima nomor parkir, segera aku masuk ke rumah sakit jiwa itu. Ku cari lift dan ku tekan tombol nomor 2. Begitu aku berada di dalamnya. Begitu keluar dari lift, kulihat Asti sudah menunggu. "Ayo, kita langsung ke kamar Ana," ucap Asti sambil menggandeng tanganku. Kami berjalan melewati beberapa ruangan, sampai akhirnya sampailah di sebuah ruangan bertuliskan ruangan delima. Pelan Asti pun membuka pintu ruang delima. Begitu pintu terbuka, nampaklah seorang perempuan sedang duduk di tepi ranjang. "Itu si Ana, aku tinggal ya," kata Asti. Aku mengangguk. "Makasih ya Asti," ucapku. Asti lalu meninggalkan ruang delima. Aku berjalan pelan mendekati ke arah Ana. Begitu Asti menutup pintu, aku menaruh 2 buah kantong plastik berisi makanan dan buah di atas nakas. "Ana, apa kabar An?" tanyaku setelah berada di dekatnya. Dia tidak menjawab. Tatapannya kosong melihat lurus ke depan. Kasihan sekali si Ana. Kondisinya sungguh jauh berbeda dari Ana yang kukenal selama ini. Rambutnya terlihat kusut acak-acakan, seperti tidak pernah disisir. Wajahnya bias bagai tidak dialiri dengan darah. Kulitnya kusam, badannya nampak kurus. Tidak terasa aku menitikkan air mataku, jatuh di pipiku. Kuambil sisir dari dalam tas, dan aku mulai menyisir rambutnya secara perlahan. Ana tidak bereaksi. Dia hanya sekilas memandangku. Lalu matanya kembali menatap lurus ke depan. Entah apa yang dilihatnya. Aku mengambil ikat rambut dari dalam tas. Lalu kuikat rambut Ana. Setelah kusisir dengan rapi. "Ana, kita makan ya," kataku sembari mengeluarkan sebuah roti dari dalam kantong plastik yang tadi kubawa. Ana diam saja.
Kuberikan roti itu padanya. Ana tetap bergeming. Aku mencoba menyuapinya, tapi dia tidak mau. Mulutnya terkatup rapat. An, aku minta maaf karena baru datang menjengukmu hari ini, ucapku sambil memegang tangannya. Ana diam saja. Aku juga minta maaf karena waktu itu tidak mau tidur di rumahmu. Ana masih tetap diam. Aku takut sekali, An. Sejak kita pulang dari rumah Aba Adang, ada sesuatu yang terjadi di rumahmu yang membuatku merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba Ana melepas tanganku. Dia menatap tajam ke arahku. Sorot matanya sungguh sangat mengerikan, membuatku merasa takut. Ular! Ular! Ana tiba-tiba berteriak histeris, sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ana, tenang An, tenang. Tidak ada ular di sini, An. Kamu ada di tempat yang aman. Aku berusaha menenangkan si Ana, seraya memeluknya dengan erat. Namun Ana masih saja berteriak dengan menyebut kata ular. Aku sampai kewalahan menenangkannya. Setelah beberapa saat, Ana akhirnya berhenti berteriak. Dia menangis, menyebut kata ular. Dia menangis sesenggukan di pelukanku. Aku merasa sangat iba melihatnya. Kenapa tiba-tiba Ana berteriak menyebut kata ular saat mendengar nama Aba Adang yang aku ucapkan? Apakah dia masih bisa mengingat kejadian yang dia alami? Jika memang demikian, aku akan berusaha agar Ana mau bercerita apa sebenarnya yang telah terjadi yang membuat dia menjadi pasien rumah sakit jiwa ini. Ana, apakah ada yang mau kamu ceritakan kepada aku? Kamu masih ingat kalau kita sahabat kan? Tanyaku memastikan, masih dengan memeluk si Ana. Namun Ana malah berontak, berusaha melepaskan pelukanku, dan aku melepaskannya. Dia kembali duduk, diam, sambil matanya memandang lurus ke mataku. Aku menghela nafas panjang. Kupegang tangan Ana, dan kutatap matanya. Ana, kamu masih percaya pada aku kan? Kamu masih ingat kalau aku ini sahabatmu kan? Ana masih tetap diam, tidak bereaksi, sama seperti semula. An, ayo ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan, An. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku berusaha agar Ana mau berbicara pada aku. Namun nihil hasilnya. Dia tetap bergeming. Tidak lama masuk seorang suster setelah pintu dibuka. Maaf Mbak, waktu berkunjung telah habis. Ucapnya memberitahu sambil tersenyum ke arahku. Oh, baik sus. Lalu aku pun beranjak dari duduk. Kupeluk Ana dengan erat. Aku membisikkan kata di telinganya. Ana, kamu harus sembuh. Kamu pasti bisa sembuh. Aku janji, aku akan sering datang ke sini untuk mengunjungimu. Kulihat ada butiran air bening jatuh membasahi pipi Ana. Dia menangis. Berarti Ana masih bisa mendengarkan perkataanku. Aku tersenyum senang. Semoga saja Ana secepatnya bisa sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Begitu aku berharap. Lalu aku melepaskan pelukanku dan mengusap butiran air mata di kedua pipi Ana. Ana, aku pulang dulu ya. Jaga kandunganmu baik-baik.
agar senantiasa bisa sehat. Ana kembali terdiam. Aku lalu keluar dari ruang delima bersama dengan suster yang tadi memberitahu bahwa jam besuk telah habis. "Mbak temannya Mbak Ana ya?" tanya suster itu. Kubaca papan nama yang terpasang di bajunya. Evi. Mungkin usianya sama denganku. "Iya sus, Ana teman sekantorku." Suster Evi manggut-manggut. "Kasihan dia sampai masuk rumah sakit jiwa," kata suster Evi. Aku tersenyum. Kami sedang berjalan menuju lift. Kulihat beberapa pasien di ruangan yang kami lewati. "Perkembangan penyakitnya Ana gimana ya sus?" tanyaku pada suster Evi. "Selama Ana dirawat di sini, sejak pertama kali datang belum ada kemajuan yang berarti," jawab suster Evi. "Lalu kehamilannya bagaimana sus? Apa ada yang memeriksanya?" tanyaku memastikan. "Dia baru sekali diperiksa oleh dokter kandungan." "Mbak, saya mau kembali ke ruangan saya ya," ucap suster Evi. Setelah beberapa meter kami berjalan dari kamar Ana. "Iya sus, silakan." Suster Evi menuju ke sebuah ruangan, dan aku melanjutkan ke tempat di mana lift berada. Kutekan tombol angka 1. Begitu berada di dalam lift, aku lalu menelpon Asti, memberitahu kalau sudah mau pulang. Aku juga mengucapkan terima kasih karena telah mengantarku menemui Ana. "Iya ma, hati-hati di jalan ya," ucap Asti di telepon. Aku lalu menuju tempat parkir dan memberikan nomor parkirku kepada bapak tukang parkir. Dia lalu mengeluarkan sepeda motorku. Perlahan aku menjalankan sepeda motorku, meninggalkan halaman rumah sakit jiwa, di mana Ana dirawat di situ. Aku berjanji dalam hati, akan sering membesuknya, dan akan berusaha membantunya, agar Ana bisa segera sembuh. "As, temeni nyari rumah Nova yuk," kataku pada Asti malam harinya. Seperti biasa, kami sedang mengobrol di kamar kosku. "Kapan, Mah?" tanya Asti. "Besok pagi, sekitar jam 8, biar pulangnya masih siang." "Oke, siap, Mah." "Oh ya, tadi bagaimana Ana?" "Ya gitu, kayaknya memang dia terguncang sekali jiwanya, sampai gak mau ngomong sama sekali." Kami lalu mengobrol tentang banyak hal seperti biasanya. Di tempat kos ini, hanya Asti yang akrab denganku. Selain karena sama-sama tenaga kesehatan, kami juga sebaya. Pukul 10 malam, Asti pamit pulang ke rumah kosnya, dan aku segera beranjak tidur. Begitu Asti keluar kamarku. Sekitar pukul 8 pagi, kami berangkat ke rumah Nova. Aku yang memboncengkan Asti. Jika tidak terjebak macet, perjalanan kami akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam dengan kecepatan sedang. Di dalam perjalanan kami lebih banyak diam. Aku ingin segera sampai di rumah Ana dan mencari rumah Nova di sekitar rumahnya. Di sepanjang jalan yang kami lewati, tidak banyak kendaraan yang kami lihat. Hanya ada 1-2 buah motor yang berpapasan dengan kami. Jalanan sangat lenggang, mungkin karena masih pagi dan juga hari libur. Memasuki gang yang menuju ke rumah Ana, tiba-tiba aku merinding. Entah kenapa, aku lalu meminggirkan sepeda motorku dan lalu mematikan mesinnya. "Loh, kenapa berhenti di sini, Ma? Apa kita sudah sampai?"
Yang mana rumahnya Ana? Tanya si Asti. Belum, As. Aku kok tiba-tiba merinding ya? Kamu merinding seperti aku enggak? Merinding? Enggak tuh. Memangnya kenapa, Ma? Oh ya, rumah Ana yang mana? Tanya Asti sekali lagi. Itu yang ada pohon mangga di depan. Jawabku sambil jari telunjuk mengarah ke rumah Ana. Aku lalu menghidupkan mesin motorku dan melaju ke arah rumah Ana. Sekitar 2 menit kami sampai di depan rumah Ana. Aku semakin merinding. Bulu kuduku meremang. Suasana di sekitarnya sangat sepi. Kami lalu turun dari motor dan berdiri di depan pagar rumah Ana. Aku melihat ke dalam pagar. Halaman rumah Ana sangat kotor dan juga berantakan. Mungkin selama Ana sakit, tidak ada yang membersihkan halaman dan mengurus tanaman yang tumbuh di sana. Di sini sepi sekali, kata si Asti. Aku mengangguk. As, aku semakin merinding. Lihat ini, ucapku pada Asti sambil memperlihatkan bulu rambut di lenganku yang berdiri. Iya juga, padahal tadi waktu kamu tanya aku tidak merinding seperti ini, kok jadi takut ya? Mana sepi sekali lagi di sini. Kita tanya ke rumah itu yuk. Di mana rumah Nova? Ajakku pada Asti. Seraya mataku mengarah ke sebuah yang ada tidak jauh dari rumah Ana. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter. Hanya sebuah rumah yang kami lihat paling dekat. Ada beberapa rumah yang juga terlihat, tapi jaraknya jauh-jauh. Asti mengangguk. Kami pun menuju ke rumah yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang berjarak paling dekat dengan rumah Ana. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam hampir bersamaan, sembari mengetuk pintu rumah itu. Tidak ada yang menyahut. Kembali kami mengulang mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, namun tetap tidak ada yang menyahut. Gimana, Ma? Sepertinya tidak ada orangnya, kata si Asti. Setelah sebanyak 4 kali kami mengulang mengetuk pintu dan juga mengucap salam. Iya, apa kita tunggu saja di sini sebentar lagi ya? Barangkali saja nanti ada yang keluar. Atau ada orang lewat di depan sini, kataku meyakinkan. Kami lalu duduk di bangku yang ada di halaman rumah itu, sambil menunggu ada orang yang keluar atau lewat di depan rumah. 10 menit sudah berlalu, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Juga tidak ada orang yang lewat di depan kami. Gimana, Ma? Tidak ada orang di sini. Apa kita cari lagi rumah yang ada di sekitar sini? Kata si Asti. Ayo, kataku sambil beranjak dari duduk dan berjalan menuju di mana motorku parkir. Lalu kami melanjutkan menuju rumah yang lain, yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Ana. Aku dan Asti lalu menuju sebuah rumah yang pintunya terbuka. Kami berpikir, pasti rumah itu ada pemiliknya. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam bersamaan. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang yang menjawab salam kami dari dalam. Aku bernafas lega. Akhirnya ada juga orang yang bisa ketemui. Tidak lama muncullah seorang perempuan setengah baya dari dalam rumah itu. Berbadan agak gemuk dan berambut pendek sebahu. Ada apa, Mbak? Tanya ibu pemilik rumah. Maaf, Bu. Kami mau bertanya. Apa ibu kenal dengan Nova yang rumahnya di sekitaran sini? Tanyaku kepada ibu itu. Nova yang mana?
Ciri-cirinya seperti apa, Mbak? Ibu pemilik rumah itu malah balik bertanya. Aku dan Asti saling berpandangan. Asti lalu mengisyaratkan padaku agar memberitahu kepada ibu pemilik rumah itu tentang ciri-ciri Nova. Nova itu tinggi dan badannya mirip saya, Bu. Mungkin usianya juga sama, sekitar 23 tahunan. Kataku menjelaskan. Ibu pemilik rumah nampak berpikir. Mungkin dia sedang mengingat sesuatu. Maaf, Mbak, saya tidak tahu. Saya baru seminggu pindah di sini. Coba Mbak tanya rumah sebelah itu, kata ibu itu, seraya menunjuk ke arah sebuah rumah. Oh, iya Bu, gak apa-apa kok. Maaf ya sudah mengganggu, ucapku. Kami pun pamit dan meninggalkan rumah itu. Mah, pulang saja yuk, ajak si Asti. Mungkin dia sudah lelah, sama sepertiku. Aku menatapnya. Nanggung, As, kita sudah sampai di sini. Masa mau pulang lagi? Terus kita mau cari yang namanya Nova kemana lagi, Ma? Jarak rumah di sini jauh-jauh. Aku malah jadi merinding, seperti masuk ke hutan, kata si Asti. Aku terdiam, membenarkan apa yang dikatakan oleh Asti. Jarak rumah Ana dengan rumah yang lain cukup jauh, dan melewati tanah kosong yang ditumbuhi rumput tinggi. Sebelumnya aku tidak pernah berjalan melewati jalan ini. Aku hanya diam di dalam rumah jika main ke rumah Ana. Saat ada Nova, aku pun tidak pernah menanyakan rumahnya. Kami hanya mengobrol. Kupikir dia teman Ana yang sedang berkunjung, sama sepertiku. Ayo Ma, kita pulang saja. Besok lagi kita cari rumah Nova. Atau aku akan coba tanyakan ke Ana. Pinta Asti sedikit memaksa. Dia pasti jenuh, haus dan lapar. Aku menghela nafas panjang. Kuamati sekeliling. Tidak terlihat ada orang yang lewat. Kita tunggu sebentar lagi ya, As. Siapa tahu ada orang lewat yang bisa kita tanya. Kataku sedikit memohon agar Asti mau menunggu. Asti tidak menjawab. Tapi dia menunggu. Aku pun mengikutinya, duduk di sebelah Asti. Kami lalu mengobrol untuk sekedar menghilangkan lelah. Tidak lama nampak dari kejauhan, seorang perempuan berjalan ke arah kami. Ma, lihat, ada orang yang berjalan ke sini, kata si Asti. Aku melihat ke arah yang ditunjuk oleh Asti. Akhirnya ada orang juga yang lewat sini, kataku merasa lega. Kami memperhatikan perempuan itu. Setelah agak dekat, aku baru bisa melihat kalau perempuan itu ternyata si Nova, orang yang sedang kami cari. As, itu Nova, As, kataku setengah berteriak, saking merasa girang. Beneran? Tanya si Asti. Aku mengangguk. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga orang yang kita cari, ucap Asti. Kami lalu beranjak dari duduk, berdiri menunggu Nova mendekat. Nova, panggilku setelah dia berjalan di depan kami. Nova menoleh ke arahku. Namun dia nampak kebingungan. Kamu Nova kan? Tanya aku memastikan. Dia mengangguk, masih dengan wajah yang bingung. Aku Rama, teman Ana. Apakah kamu ingat denganku? Tanyaku mencoba memastikan.
Nova nampak mengerutkan dahinya, menatapku lekat-lekat. Mungkin mencoba mengingat, karena memang kami tidak begitu akrab. Hanya beberapa kali sempat bertemu di rumah Ana dan mengobrol bersama. Oh, iya, aku ingat. Kamu Rama teman Ana yang sering nginep di rumah Ana kan? Aku mengangguk. Iya, benar. Beberapa kali kita bertemu dan kita ngobrol bareng. Jawabku mencoba menerangkan agar dia lebih mengingatku. Loh, kamu kok ada di sini? Kamu mau kemana? Tanya si Nova. Aku lalu menceritakan tentang pertemuanku dengan Ana di RS. Aku juga mengatakan maksud kedatanganku untuk mencari Nova. Ingin bertanya tentang banyak hal mengenai si Ana. Barangkali saja Nova mengetahui. Nova menarik nafas panjang setelah selesai mendengarkan ceritaku. Apa kamu tahu, Fa? Apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk rumah sakit jiwa? Tanyaku pada Nova. Ayo, kita ngobrolnya jangan di sini. Ke rumahku saja yuk. Tidak jauh dari sini kok. Ajak si Nova. Oh ya, tadi kamu mau kemana, Fa? Tanyaku kemudian. Sebenarnya aku mau ke rumah Ana. Tante Desi menitipkan rumah itu padaku. Dia meminta tolong agar membersihkan dan mengurus rumah itu selama Ana di rumah sakit. Kalau begitu, kita ngobrolnya di rumah Ana saja yuk. Daripada kamu pulang lagi dan tidak jadi bersihin rumah Ana. Oh begitu. Ya sudah, sekarang saja kita ke sana. Nanti sekalian sholat zuhur di sana, kata si Nova sambil melihat jam tangannya. Aku meminta agar Asti mengendarai motor ke sana, sementara aku dan Nova berjalan kaki. Jadi setiap hari kamu ke rumah Ana, Fa? Tanyaku pada Nova. Ya enggak lah, sesempatnya saja. Kadang malah sampai sebulan aku baru sempat ke sana. Oh, pantas saja halaman rumah Ana nampak kotor saat tadi pagi aku melihatnya. Mungkin karena Nova belum sempat membersihkan. Aku membatin. Kami berjalan sambil mengobrol tentang Ana. Hingga tidak terasa, kami pun sudah sampai di pintu pagar rumah Ana. Asti sudah menunggu di sana. Aku bernafas lega, karena akan segera mengetahui apa yang terjadi dengan Ana sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa. Nova pun lalu membuka kunci pintu pagar rumah Ana. Kami lalu segera masuk. Nampak halaman rumah Ana yang tidak terurus, kotor dan berantakan. Mungkin karena Nova tidak sempat membersihkannya. Sebulan ini aku memang tidak sempat ke sini. Aku masih sibuk sekali di rumah, kata Nova sambil membuka pintu rumah Ana. Seperti tahu jalan pikiranku yang bertanya tentang hal itu. Ayo, mari masuk, ajak Ana setelah pintu terbuka. Dengan mengucapkan salam, kami bertiga masuk ke rumah Ana. Bau debu langsung tercium menyengat di hidung. Di sini pun terlihat kotor dan berdebu, meskipun tidak sekotor di luar. Aku melihat sekeliling ruangan di dalam rumah Ana. Agak terlihat menyeramkan. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang menghuninya. Padahal sebelum aku dan Ana pergi ke rumah Abah Adang di Banten, rumah ini terasa sejuk dan adem. Aku betah jika harus berlama-lama tinggal di sini. Oleh karena itu, aku sering menginap di rumah ini. Kami lalu menuju ruang tamu.
Sementara si Nova mengambil lap dari dapur untuk membersihkan sofa yang berdebu. Sebelum kami duduk di atasnya. "Kalian mau minum apa?" tanya Nova setelah kami duduk. "Tidak usah repot-repot, Pak. Lagian kan kompornya sudah lama tidak dipakai. Kamu yakin kalau masih bisa berfungsi dengan baik?" Aku balik bertanya. Nova malah terkekeh. Iya juga sih," ucap Nova. "Oh iya, Fa, ini Asti, teman kosku. Dia perawat di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat," kataku memperkenalkan Asti pada Nova. Mereka lalu bersalaman dan saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama mereka masing-masing. "Kami berdua kesini memang sengaja mau cari kamu, Fa. Kami ingin dengar dari kamu langsung. Barangkali saja ada yang kamu ketahui tentang Ana sebelum dia masuk rumah sakit. Maksudku, apa yang terjadi dengan Ana sebelumnya, sebelum akhirnya dia masuk rumah sakit, Pak," kataku menjelaskan. Dia lalu menatap aku dan Asti bergantian. "Iya, Pak, coba kamu ceritakan pada kami apa yang kamu ketahui tentang Ana. Kasihan Ana, Fa. Mungkin saja dari cerita kamu nanti, kita bisa memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk membantu Ana agar segera bisa keluar dari rumah sakit," kata Asti menimpali. Aku bingung mau mulai cerita dari mana, karena sangat panjang. Lagi pula Tante Desi sudah berpesan padaku agar aku tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, jawab si Nova. Wajahnya terlihat sangat gelisah. Mungkin antara ingin bercerita pada kami, tapi juga sudah berjanji kepada Tante Desi untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang apa yang telah terjadi pada Ana. "Memangnya Tante Desi masih suka datang ke sini, Fa?" tanyaku memastikan. "Masih, Ma. Tapi memang jarang sih. Dan setiap kali Tante Desi datang, dia selalu mewanti-wanti agar aku tidak cerita soal Ana pada siapapun," jawab Nova. Aku dan Asti saling berpandangan. Mendengar perkataan Nova barusan, berarti kami tidak akan mendengar cerita dari Nova tentang si Ana, karena Tante Desi sudah mewanti-wanti agar Nova tutup mulut soal apa yang terjadi pada Ana. Aku menghela nafas panjang, merasa kasihan pada Ana. Seharusnya dia tidak mengalami hal buruk seperti sekarang, kalau saja ada salah satu dari keluarganya yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. "Sebelumnya maaf, Fa. Hubungan kamu sama Ana apa ya? Karena kan selama ini meskipun kita sering ketemu dan mengobrol bareng di sini, tapi seingatku kita tidak pernah tanya-tanya soal pribadi. Ana juga tidak pernah cerita siapa kamu ke aku," tanyaku menyelidik. "Aku dan Ana sepupu. Kita sama-sama keponakan Tante Desi. Tante Desi itu anak bungsu kakek sama nenekku. Orang tua Ana dan orang tuaku sama-sama sudah meninggal semua. Jadi Tante Desi itu keluarga kami yang dituakan," kata Nova menjelaskan. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan dari Nova. "Apa sebaiknya kamu berunding lagi dengan Tante Desi soal Ana, Fa? Kasihan dia kalau terlalu lama tinggal di rumah sakit jiwa, Fa. Belum lagi nanti perutnya semakin besar," ucapku memberi usul. "Entahlah, Ma. Aku juga bingung. Di satu sisi aku kasihan sama Ana, tapi di sisi yang lain aku tidak berani bilang kepada Tante Desi. Dia itu orangnya keras, mirip sekali seperti Ana. Kalau punya kemauan, harus kesampaian. Semua perintahnya harus dituruti.
kata si Nova. Matanya menerawang jauh. Terlihat sekali kalau dia sedang di posisi yang serba salah. Jadi, kapan lagi Tante Desi akan kesini, Fa? Aku ingin bertemu sama dia. Aku ingin coba ngomong sama Tante Desi soal Ana. Siapa tahu Tante Desi mendengar ucapanku, Fa. Tidak tahu juga, Ma. Biasanya sih sebulan sekali dia datang. Ini sudah lebih sebulan belum ada kabar dari Tante Desi. Jelas si Nova. Oh, begitu. Oh ya, aku boleh minta nomor HP-mu nggak, Fa? Nanti kalau Tante Desi datang, aku tolong dikabari ya. Nova lalu memberitahukan nomor HP-nya pada aku. Kami berbincang sampai menjelang zuhur. Setelah itu aku dan Asti pamit pulang. Ketika melewati kamar Ana, aku tiba-tiba merinding. Bulu kuduku meremang. Entah kenapa, aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Sangat menyeramkan. Padahal baru beberapa bulan Ana masuk rumah sakit jiwa, dan rumahnya tidak ditempati. Bergegas aku menuju pintu depan sambil bergidik, tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana. Aku salut pada Nova, yang berani membersihkan rumah Ana seorang diri. Sepanjang perjalanan pulang, kami mengobrol tentang Ana. Kami benar-benar merasa kasihan padanya dan ingin membantu Ana agar bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kalau memungkinkan, malah agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. Singkat ceritanya, Assalamualaikum, Ma. Tante Desi ada di rumah Ana sekarang. Kamu jadi mau ketemu dia nggak? Nanti aku sampaikan. Bunyi pesan dari Nova via WA. Setelah 10 hari aku dan Asti mendatangi rumah Ana. Aku sedang mengobrol dengan Asti di kamar kosku. As, Tante Desi sedang ada di rumah Ana. Ini Nova WA. Ucapku pada Asti, sambil memperlihatkan pesan dari Nova. Asti lalu membacanya. Kamu jadi mau nemui Tante Desi, Ma? Tanya Asti setelah selesai membaca pesan Nova. Iya, Fa. Aku ingin ketemu Tante Desi. Tolong bilang ke dia ya. Hari Minggu pukul 8 pagi. Aku dan Asti sudah berangkat menuju ke rumah Ana. Sebelumnya aku sudah memberitahu Nova jika aku datang pagi ini. Sesampainya di rumah Ana, kami disambut oleh Tante Desi dan Nova. Hai Rama, apa kabar? Sambut Tante Desi, sembari memelukku. Begitu aku dan Asti masuk ke rumah Ana. Alhamdulillah sehat, Tante. Jawabku sambil membalas pelukannya dan mencium tangan kanannya. Oh ya, ini Asti, Tante, teman satu kosku. Dia kerja di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat. Kataku memperkenalkan Asti. Tante Desi dan Asti lalu saling bersalaman dan menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu kami berempat duduk di ruang tamu, lalu saling berbasa-basi menanyakan kabar. Oh ya Rama, Nova bilang kamu ingin ketemu Tante. Apa ada yang akan kamu bicarakan dengan Tante, Ma? Tante Desi bertanya. Begitu kami sudah selesai berbasa-basi, aku menarik nafas panjang. Iya Tante, aku ingin membicarakan soal Ana. Jawabku hati-hati, khawatir jika kata-kataku akan menyinggung perasaan Tante Desi. Apa yang ingin kamu bicarakan soal Ana, Ma? Maaf Tante, aku bukannya mau lancang mencampuri urusan keluarga Tante. Aku cuma kasihan melihat Ana. Aku ingin Ana bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit. Tidak apa-apa, Ma. Tante juga merasa sangat kasihan dengan Ana. Dia itu kan keponakan Tante juga.
Jawab Tante Desi. Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Ana, Tante, sebelum dia masuk rumah sakit jiwa? Tante Desi menghela nafas dalam-dalam. Wajahnya berubah sedih. Tante sih tidak tahu pastinya, mah. Kan Tante tidak tinggal di sini. Tante hanya dapat cerita dari Nova tentang Ana, karena dia yang menemani Ana tinggal di rumah ini. Sebelum akhirnya Ana masuk rumah sakit jiwa. Tante, apakah Nova boleh cerita pada kami? Tante Desi mengangguk. Meskipun pada awalnya, Tante yang melarang dia agar tidak bercerita pada siapapun tentang si Ana. Karena terus terang saja Tante merasa malu dengan apa yang sudah Ana lakukan. Fah, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Ana. Biar kita semua mendengar apa yang sebenarnya telah terjadi, kata Tante Desi. Nova pun lalu bercerita apa yang telah terjadi dengan Ana selama dia menemani Ana di rumah ini. Nova berkata, setiap hari pukul 12:30 malam, Ana selalu membakar kemenyan dan juga dupa di kamarnya. Tidak lama setelah itu, terdengar suara tangisan dari kamar Ana. Awalnya Nova hanya bertanya-tanya saja dalam hati, apa sebenarnya yang sudah Ana lakukan di kamarnya? Lalu mengapa Ana menangis? Dia kenapa? Apa yang sudah terjadi dengan Ana? 3 malam berturut-turut Nova mendengar suara Ana menangis di kamarnya. Namun saat dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Ana menangis, pada keesokan harinya, Ana hanya diam, tidak pernah menjawab pertanyaan Nova. Tentu saja hal itu membuat Nova menjadi curiga, dan tentunya merasa penasaran. Setiap pagi saat keluar dari kamar, Ana terlihat kusut, dan rambutnya berantakan. Wajahnya layu dan badannya terlihat lemah. Maka pada hari ke-6, Nova menginap di rumah Ana. Dia sengaja mengambil kunci kamar Ana dan lalu menyembunyikannya, sehingga Ana tidak bisa mengunci kamarnya dan Nova bisa masuk ke kamar Ana. Dan benar saja, saat terdengar suara Ana menangis pada tengah malam, perlahan Nova membuka pintu kamar Ana. Betapa terkejutnya Nova saat dia melihat apa yang tengah terjadi dengan Ana. Nova melihat Ana sedang digauli oleh seekor ular yang sangat besar. Ular itu berwarna hitam. Di kamar Ana terlihat bekas dupa dan juga kemenyan yang baru saja dibakar. Baunya sangat menyengat di hidung. Namun Nova tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat ketakutan. Buru-buru ditutupnya kembali pintu kamar Ana, dan dia bergegas masuk ke kamarnya. Dengan nafas tersengal-sengal, karena saking terkejutnya dan takut dengan apa yang baru saja dilihatnya, Nova segera beranjak tidur, menutup seluruh badannya dengan selimut. Menurut kami, apa tidak sebaiknya kita coba memanggil Ustadz agar Ana diruqyah? Semoga saja setelah diruqyah, Ana akan berlangsung sehat dan sembuh seperti sedia kala, kata si Asti. Setelah Nova berhenti bercerita, Tante tidak tahu di mana tempat Ustadz yang bisa meruqyah, ucap Tante Desi. Kalau memang Tante mau, nanti aku bisa memberitahukan Pak Ustadz agar beliau bersedia meruqyah Ana di rumah sakit. Kebetulan di kampung aku ada, Tante, kata si Asti. Tante Desi memandang Nova. Menurut kamu bagaimana, Fa? Ya, aku terserah Tante saja. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Tante Desi menyetujui usulan kami untuk meruqyah Ana di rumah sakit. Jadi, kapan kita bisa melakukan ruqyahnya? Tanya Tante Desi.
Aku tanyakan dulu sama Pak Ustadz ya Tante, kapan beliau bisa datang ke rumah sakit, karena beliau juga sibuk. Kami lalu menceritakan tentang rencana untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah tidak lagi yang perlu dibicarakan, aku dan Asti pamit pulang. Aku berjanji akan segera menghubungi Nova jika sudah ada kabar dari Pak Ustadz. Kapan tepatnya akan melakukan ruqyah pada Ana. Sampai di tempat kos, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Aku segera berganti pakaian dan mengambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat. Karena waktu zuhur sudah terlewat beberapa menit. Selesai sholat, aku merebahkan badan di kasur. Mataku menatap langit-langit kamar. Teringat kembali cerita Nova tadi tentang Ana. Kasihan sekali Ana, harus mengalami hal mengerikan. Setelah pulang dari rumah Mbak Adang, bukannya solusi yang dia dapat, malah membuat dia masuk rumah sakit jiwa. Semoga saja Asti segera bisa menghubungi Ustadz yang bisa meruqyah Ana. Kasihan sekali jika harus terlalu lama tinggal di sana. Rama, terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Aku beranjak menuju pintu. Pintu kubuka. Nampak Bu Marni ibu kos di depan pintu. Ada apa, Bu? Tanya aku. Ibu mau nganter ini. Tadi ibu bikin banyak, kata Bu Marni, seraya menyodorkan sepiring kue bolu kukus. Bu Marni memang rajin membuat kue. Kami yang kos di rumahnya sering diberi hasil karyanya. Aku pun menerima piring berisi kue bolu kukus dari Bu Marni. Terima kasih ya, Bu. Oh iya, Ibu lihat-lihat akhir-akhir ini kamu sama Asti sering pergi berdua kalau hari Minggu? Tanya Bu Marni setelah kami duduk di lantai. Iya, Bu, kami ke rumah temen. Ada masalah yang sedang kami urus. Masalah? Masalah apa, Ma? Aku pun lalu menceritakan tentang keadaan Ana, tapi hanya sebatas dia yang dirawat di rumah sakit. Hal yang lain aku ketahui dan dengar dari cerita Nova. Tentu saja tidak aku ceritakan. Bu Marni manggut-manggut mendengarkan ceritaku. Kasihan juga teman kamu itu, Ma. Iya, Bu. Makanya kami sedang berusaha untuk menghubungi Ustadz yang mau meruqyah Ana di rumah sakit. Asti bilang tetangganya ada yang bisa meruqyah. Jauh-jauh amat di kampung Asti. Di sini juga ada Ustadz yang bisa meruqyah, Ma. Teman ibu pernah ruqyah di sana. Ibu yang nganter waktu itu, kata Bu Marni. Beneran, Bu. Kalau begitu kebetulan, jadi tidak usah nunggu lama-lama. Aku lalu menelpon Asti agar datang ke kamar. Bu Marni lalu memberitahu alamat Ustadz tersebut. Sore harinya, aku dan Asti berangkat ke rumah Ustadz itu. Beruntung Pak Ustadz ada di rumah. Kami lalu mengutarakan maksud kedatangan kami dan menceritakan tentang Ana sampai sedetail-detailnya. Aku kemudian menelpon Tante Desi, dan dia yang berbicara langsung dengan Pak Ustadz. Disepakati besok pagi pada jam besuk, Pak Ustadz akan meruqyah Ana di rumah sakit. Setelah itu kami pun pamit pulang. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Ustadz, Tante Desi, dan Nova datang ke rumah sakit. Asti yang mengabari. Aku tentu saja tidak dapat datang, karena harus bekerja. Melalui video yang Nova kirimkan, aku bisa menyaksikan seperti apa proses ruqyah itu berlangsung. Nampak dalam video, Ana menjerit histeris, dengan mengatakan ular-ular berulang kali, dengan mimik wajah ketakutan. Terlihat Tante Desi beberapa kali menyekar air matanya, sambil berusaha memeluk Ana yang tengah histeris. Nova mengatakan proses ruqyah itu memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kata Pak Ustadz, tidak cukup hanya sekali,
Beliau berjanji setiap hari akan datang pada jam besuk untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah selama 10 hari Ana diruqyah, keadaan berlangsung membaik. Kesehatannya berlangsung pulih. Aku hanya bisa melihat proses ruqyah itu setiap hari Sabtu dan Minggu saat libur kerja. Ana kini mulai mengenali siapa saja yang datang menjenguknya. Aku memang mengabarkan tentang keadaan Ana kepada teman-teman sekantor setelah Ana menjalani ruqyah. Mereka mendoakan agar Ana bisa segera sembuh dan kembali bekerja seperti semula. Selama 2 minggu Pak Ustadz datang ke rumah sakit jiwa setiap hari untuk melakukan ruqyah pada Ana. Dan tepat 2 minggu, Ana dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit jiwa. Dia diperbolehkan untuk pulang. Tante Desi juga minta tolong kepada Pak Ustadz agar beliau bersedia ikut ke rumah Ana untuk melihat keadaan rumah itu. Karena selama Ana masuk rumah sakit jiwa, tentunya rumah itu menjadi kosong. Pak Ustadz lalu meminta Ana untuk membuang semua benda yang telah ditanam di rumahnya, pemberian dari Abah Adang. Aku ikut membantu membersihkan kamar Ana yang tidak ditempati selama Ana di rumah sakit jiwa, membuang semua kemenyan dan dupa yang disimpan oleh Ana. Pak Ustadz berpesan agar jangan sekali lagi mendatangi dukun untuk meminta pertolongan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan. Pak Ustadz juga meminta agar Ana melakukan taubatan nasuha karena telah melakukan syirik, yang mana hal itu adalah merupakan sebuah dosa besar yang tidak terampuni jika tidak segera bertobat. Jadikan semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesembuhan pada Mbak Ana. Nasihat Pak Ustadz sebelum beliau pamit pulang. Ana menangis sesenggukan sembari mengucap istighfar berkali-kali. Tante Desi memeluknya dengan erat. Insya Allah saya tidak akan melakukannya lagi, Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sehingga saya bisa kembali sembuh dan keluar dari rumah sakit, kata Ana di sela-sela isak tangisnya. 2 jam lamanya Pak Ustadz berada di rumah Ana. Setelah itu beliau pamit pulang. Aku dan Asti menyusul kemudian. Dan singkat ceritanya, 1 bulan kemudian, Ana sudah kembali bekerja. Kami menyambutnya dengan sukacita. Ana hadir di tengah-tengah kami. Di antara kami tidak ada yang membicarakan tentang kehamilannya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Ana, yang tak perlu kami ikut campur mengurusinya. Tante Desi meminta Nova untuk tinggal bersama Ana, agar saat Ana akan melahirkan, ada orang yang bisa menolongnya. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.